Belakangan ini Metaverse menjadi hot topic untuk semua kalangan. Epic Games membuat Metaverse, Facebook, dan juga Microsoft membuat yang namanya Metaverse. Welcome to the first ever my podcast hari ini, On The Spot. On The Spot adalah podcast yang berdurasi 30-45 menit, yang mana aku bakalan ngundang guest speaker yang berkecimpung di dunia capital market dan tentunya yang punya company performance yang bagus dan menarik buat dibahas. Dan tentunya hari ini aku juga sudah kedatangan seorang yang sangat-sangat menginspirasi. Beliau adalah the man behind the Weir Group, yang nantinya kita bakalan discuss bareng terkait dengan prospek dan juga perusahaan ini akan dibawa kemana dan lain sebagainya, yang tentunya akan menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman yang memang mau beli sahamnya dan juga mau lihat kira-kira apakah saham ini bisa dikoleksi dalam jangka waktu panjang. Nah, mungkin sedikit perkenalan, my name is Sabrina Raisa, host dari On The Spot. I'm a financial content creator, I'm an investor, sometimes trader, dan aku juga merupakan PhD student. Dan kalau mungkin teman-teman yang udah follow my Instagram, di bio aku tuh ada tulis Metamorphosis in the Capital Market Arena. Kenapa? Sebenarnya ada meaningnya sih. Kenapa? Karena ketika aku menggeluti bidang capital market, aku ini bermulai dari seorang analis. Jadi aku dulu sempat jadi analis, terus aku jadi institutional sales, dulu pegang foreign client, dan sekarang kebetulan dipercayakan untuk menghandle online trading platform. Nah, luar biasa sekali untuk hari ini. Aku sangat berterima kasih untuk kehadiran guest speaker yang sudah aku undang. Semoga YouTube podcast yang aku hari ini buat juga bisa bermanfaat buat semua teman-teman yang nonton. Dan sesuai dengan salah satu tokoh investor yang sangat luar biasa, Warren Buffett, tentang crucial part dari investment strateginya beliau, bahwa ketika kita mau beli suatu saham dari suatu company, kita tuh harus tahu betul kira-kira bisnis yang dijalankan ini seperti apa, gimana si company bisa make money, dan juga gimana bisa grow di 5, 10, dan 20 tahun ke depan. Seperti itu. Oke, mungkin tidak berlama-lama lagi, aku langsung aja ngobrol langsung dengan guest speaker yang udah hadir, yang tentunya sangat menginspirasi. Pak Daniel Surya, selamat datang Pak. Terima kasih Sabrina, apa kabarnya? Baik Pak, ini aku lumayan nervous sih jujur. Karena benar-benar Pak Daniel Surya ini lumayan jadi hot topic gitu. Karena jujur Pak, di Instagram aku banyak banget yang tanya Pak. Karena kebetulan kemarin juga kan baru aja juga penjatahan nih ceritanya nih. Nah jadi banyak yang tanya kira-kira nih gimana sih Weir ini dan prospeknya ke depan dan lain sebagainya. Nah, sebelum ngobrol lebih dalam Pak terkait dengan Weir, aku pengen tahu sih sebenarnya latar belakang dari seorang Pak Daniel Surya. Lahirnya di mana, terus hobinya apa, terus kayak masa kecilnya seorang Pak Daniel Surya ini gimana sih Pak? Wow, oke. Oke. Silakan Pak. Nama saya Daniel Surya, saya salah satu co-founder dan executive chairman-nya Weir Group, a company yang dibangun. Sebetulnya initial ideas-nya itu 2009, tapi incorporated tahun 2011. Fokusnya cuma satu, fokusnya kita ingin membangun masa depan tanpa bingkai, atau frameless future, yang basisnya cuma augmented reality dan artificial intelligence. Ada sedikit VR-nya yang ingin kita bangun dari Indonesia untuk global market. Nah, yang menariknya adalah saya datang dari keluarga yang sebetulnya backbone keluarga kami itu nggak ada orang tech-nya sama sekali, kecuali adik saya satu yang namanya Michael. Saya banyak berkecimpung di dunia branding, jadi saya spend most of my times itu helping clients untuk selalu mengikuti perubahan melalui inovasi. So there's a moment akhirnya saya merasa, after 12 tahun, 13 tahun di brand building, saya merasa saya sendiri harus berubah. Wow. So that's where Weir dibangun 2009 idenya. Oke. Pak, kalau aku baru baca artikel ya Pak, sebenarnya kan Weir ini kan dibangun oleh beberapa co-founder. Salah satunya Pak Daniel Surya, tadi udah disampaikan juga ada Pak Michael Budi, ada Pak Philip Cahyono, Pak Jeffrey, dan juga Pak Senja. Kira-kira ini sebenarnya memang family semuanya atau gimana nih Pak? Bukan, jadi kebetulan yang family itu cuma saya and Phil dan Mike. Yang sisanya
sudah seperti keluarga sendiri. Yang paling tua saya, yang paling tua saya, yang lainnya banyak kan backgroundnya tech, tapi di-combine juga ada on the business side-nya. Tapi saya mau tambahkan satu nama yaitu Jimmy Halim. Jimmy Halim is one of the co-founders. So kita sama-sama mulai dari scratch bangun the company, ngelewatin the hilly side, up and down. Sebab pada masa itu kan kita ngomongin augmented reality back almost 11 years ago, where people really didn't know sebetulnya apa itu AR. So kita bangun bersama-sama. Oke. Nah menarik juga nih Pak, Weir Group dipercaya kembali untuk mewakili Indonesia di World Economic Forum di tahun ini. Dan di samping itu juga Metaverse Tech Companies yang bisa jadi watchlist di tahun 2022 juga Weir Group masuk lagi di Forbes. Nah itu gimana sih Pak rahasia suksesnya Weir ini Pak? Rahasianya kerja banting tulang. Dan tapi keywordnya adalah credibility. Jadi kita untuk membangun credibility di Weir ini kita membangun fundamentalnya as a tech company. Sebab kita sadar bahwa kita 11 tahun yang lalu belum dimengerti sebaik seketika investor mengerti ride hailing or e-commerce. Tapi kita percaya akan ada perubahan yang besar nih di internet platform, fundamental 2.0 ke 3.0. Makanya ya keywordnya adalah belief, itu membangun credibility, platformnya works, dipakai di 1.000 clients di 20 negara. That's I think the part of the success yang masih ongoing ya. Semoga Pak. Nah, by the way juga Pak, wacana metaverse ini kan sebenarnya lagi super booming gitu ya Pak ya. Kayak misalnya kayak tadi Apple, Microsoft, Facebook, sebenarnya goals ke depannya apa Pak? Akan mengikuti jejak mereka kah? Jadi kalau boleh saya sedikit jelaskan metaverse, metaverse itu komponen teknologinya, fundamentalnya cuma 3, yaitu augmented reality, kedua adalah virtual reality, yang terakhir adalah artificial intelligence yang memback supaya avatar itu atau digital asset jadi pintar. Lalu ada sebuah infrastructure di bawahnya yang kita sebut dengan blockchain. Nah, blockchain ada produknya, salah satunya adalah crypto, terus kemudian ada NFT. Tapi people can transact NFT atau crypto tanpa harus masuk ke dunia virtual metaverse-nya. So metaverse yang dipercayai oleh the big giants yang tadi Sabrina mention, itu cuma itu dunia virtualnya. Meaning apa? Kita bisa masuk ke dunia ini, alat transportasinya yaitu ada 4 sekarang, yaitu layar handphone, layar desktop, kacamata VR, AR. Penghuninya itu avatar, digital asset, digital home itu masuk ke sini. Yang Weir itu ada di mana? Weir itu ada di platform. Kita bukan di hardware, bukan di alat transportasi, bukan di konten, bukan di blockchain. Wow. Luar biasa Pak. Nah, kalau dari sisi Pak Daniel, melihat masa depan dari digital ekonomi di Indonesia nih kayak gimana Pak? Huge. It's definitely huge. Satu, on the infrastructure, horizontal, vertical ya. Horizontally kita tuh growing infrastructure-nya dengan baik. Menurut saya, it's I think Kominfo, they are doing the government, mereka fokus banget tuh ngembangin. Dari zaman kita dulu only berapa puluh persen, sekarang I think reaching almost like 80-90% on the internet side infrastructure. Vertically, oh my lord, there's so many category conventions yang perlu a touch of technologies, dan startup company itu feeling the opportunity of the business, membantu conventional businesses untuk bisa nggak ketinggalan gitu Sabrina. Saya lihat sih it's the fourth largest market in the world, right? Nah, kalau dari sisi kelebihan dari dunia metaverse, tadi Pak Daniel juga sempat mention, sekarang kan udah banyak yang tahu juga nih Pak metaverse. Nah, sebenarnya plan dari Weir sendiri ke depan gimana Pak untuk membangun bisnis metaverse ini? Metaverse itu bukan sekedar apps. Metaverse to us is a whole new internet platform. Jadi kayak World Wide Web reinvented. Plan kita adalah kita mau membangun a platform buat metaverse buat Indonesia yang bisa dinikmati buat semua orang. Jadi untuk berhasil kita nggak bisa hanya membangun satu sisi, misalnya hanya VR atau virtual, itu nggak bisa, atau hanya bermain di NFT-nya yang bukan bidangnya kita. Tapi kita harus membangun sebetulnya
the whole ecosystem termasuk O2O-nya, gimana connect offline to online metaverse. Yang sebetulnya sama Wear itu udah dipersiapkan 5 tahun sebelumnya. Which makanya orang banyak dulu bilang kita tuh aneh gitu. Ini aneh banget. Karena apa ini Iya. Pak ya sebenarnya tuh apa gitu. Sekarang dulu dibilang aneh, eksentrik, tapi sekarang dibilangnya relevan dan futuris. Kita juga bingung kan. Karena sekarang lagi hype Pak. Iya, seperti itu. Dan timingnya tepat. Betul. Wear Group. Nah, kira-kira Pak, berbalik ke pertanyaan yang udah masuk ke DM aku nih Pak. Kira-kira kalau misalnya bahas terkait dengan IPO, sebenarnya dana penggunaan IPO ini digunakan untuk apa sih Pak? Rencananya? Untuk kerja dan development, especially untuk kontrak yang ada di pipeline. And I think the timing is just right. Gitu. Kita mesti deploy and we can easily grow dengan and multiple dari kontrak yang sudah jelas. Nah, rencana untuk 5 tahun ke depan, let's say Pak, apa nih Pak dari plan-plan yang mungkin udah di arrange? Plan yang kita siapkan, satu, kalau visinya CEO kita Michael ingin membuat metaverse buat everyone di Indonesia, tapi tidak mempersulit, justru mempermudah dan membantu memberikan benefit buat bidang-bidang yang orang mikir, oh metaverse untuk gaming, enggak, ini buat bidang administratif, buat keperluan education, buat keperluan health dan yang lain-lainnya. Tapi juga kita ingin deploy project in the pipeline yang jelas-jelas membangun metaverse O2O-nya. Oke. Nah, tadi aku udah sempat mention nih kalau Wear ini juga ikut menjadi salah satu wakil Indonesia di World Economic Forum. Tapi nggak cuma World Economic Forum, tapi juga menjadi mensukseskan acara G20 ya Pak di bulan Oktober. Perannya Wear di sana gimana Pak? Kita diminta sama Kominfo untuk menyiapkan prototype metaverse Indonesia. Jadi nanti akan ada prototype pertama bulan November di G20 di Bali, yang dimana hopefully masyarakat Indonesia bisa masuk ke dunia metaverse Indonesia dan mengunjungi kota Jakarta, Bali, dan IKN. Wah. Ya. Dan bisa diakses melalui 4 devices, nggak hanya VR ya. Luar biasa Pak. Ini kira-kira apakah waktunya akan cepat Pak metaverse benar-benar masuk ke dalam kehidupan kita Pak? Kira-kira kalau estimasi? Saya estimasi mungkin 4, 5, 6 tahun dari sekarang. China klaim dia lagi bangun metaverse China, saya bilang. Itu mereka bilang will take them 7 years, 8 years. Korea Selatan juga sama, mulai hampir 4-5 tahun. Tapi kita at least mau mulai sesuatu. Ini kita tuh lagi di stage seperti Web 2.0 lagi sempat heboh karena YouTube. Ya. And di sana orang bilang, ini apa-apaan sih? Nggak ada orang mau lihat. Now, boom. Semuanya boom. So who won? Yang menang adalah yang start at the beginning. Ya. Kalau di web 1.0 kalau web 1.0 kan cuma read only. Kalau 2.0 tuh read interactive gitu kan. Nah, ya 1.0 ketika .com hadir, perusahaan yang tidak meregister .com-nya, what happened? Ya. They will just need to buy their name dari cyber squatters. Ini sama nih kejadian nanti di web 3.0. Ini akan ada exodus lumayan gede dari 2.0 ke 3.0. Dan kalau saya perhatikan di web 1.0, 2.0, 3.0, brandnya beda-beda nih. Tapi ada beberapa brand terus ada aja. Berarti mereka selalu adapt dengan cepat. Tapi banyak yang ketinggalan. Nah, kita nggak mau Indonesia ketinggalan. Oke, jadi yang paling penting adaptasi dengan perubahan ya Pak ya pastinya. Ya. Oke, luar biasa sekali Pak. Nah, ada artikel juga menarik nih, bahwa WIRG juga memiliki project Metaverse di Makassar. Untuk membuat jadi kota Metaverse pertama di Indonesia. Gimana Pak konsepnya nanti? Iya, jadi konsepnya hampir sama seperti, jadi di Metaverse Indonesia, nanti Makassar akan menjadi kota berikut yang akan masuk di situ. Dan kebetulan Pak Wali Kotanya, Pak Dhani Pomanto itu sangat visioner. Yang digunakan bukan hanya untuk sightseeing, tapi untuk membantu masyarakat Makassar mempermudah mendapatkan information atau a certain transaction buat UKM. Bahkan masyarakat dunia sana bisa mengunjungi Makassar dulu dengan melalui Metaverse Makassar dan melakukan commerce transaction gitu. Intinya adalah ingin menambahkan nilai tambah dan mempersiapkan Makassar ke Web 3.0. Luar biasa sekali ya Pak ya? Wali kotanya sangat mensupport sekali ya Pak. Mungkin akan diikuti dengan berbagai kota lain ya Pak? Saya berharap begitu, sebab kalau enggak nanti ketinggalan. Enggak adaptasi juga ya Pak yang namanya perubahan. Betul.
Luar biasa Pak. Nah, di sisi lain Pak, implementasi AR sendiri kan sebenarnya udah bisa kemana aja Pak. Kalau misalnya kalau WIRG kan udah menerapkan ke Alfamart, ya kan Pak. Nah sebenarnya nextnya nih bakal ke arahnya gimana Pak? Augmented reality itu the opposite dari virtual reality kan. Kalau virtual reality kita pakai VR goggle, kita nggak bisa kemana-mana, terus kita lihat the 360 degree content. Kalau AR, kita bisa meletakkan konten di mana-mana, konten digital dengan kacamata saya, misalnya kacamata AR. Dan ke depannya, dunia metaverse itu nggak seperti yang orang sekarang bayangin. Dunia metaverse itu nggak hanya di virtual, nggak bisa kemana-mana, tapi dunia metaverse itu akan banyak sekali di offline-nya dengan membawa konten digital di depan mata kita. Makanya AR diperlukan. Nah, ke depannya, this metaverse or AR dan AI itu akan merubah evolusi bentuk screen dan konten itu akan hidup bersama kita. Kita bisa ketemu sosok avatarnya Gus Dur 24 jam 7 hari dan bisa bicara. Dengan Pak Jokowi juga. Dan Pak Jokowi juga dan sudah di WIR udah kita kerjain berapa tahun yang lalu. Wow. Nah, bayangkan avatar itu bisa kita miliki dengan NFT-nya. So dunia 2D, kalau misalnya Sabrina punya Instagram, post foto 2D semua, you need to know and understand kalau masuk ke metaverse kayak gimana. It will all become 3D. Kalau di foto di Instagram, itu 2D sekarang, itu akan jadi 3D. Dan di 3D itu, semua digital asset atau fotonya bisa you miliki dengan NFT. So you basically bisa hidup di situ. Apalagi sekarang banyak orang atau generasi berikutnya itu merasa hidup online-nya lebih baik gitu. Nah, itu Pak. Banyak banget juga Pak. Di kalangan aku, teman-teman semua kayaknya lebih ini di sosial media daripada kehidupan aslinya. Betul, betul. Nah, ini yang mesti, makanya WIR itu ada dan mulai berpikir sejak 11 tahun yang lalu untuk kalau ini kejadian, Indonesia nggak boleh ketinggalan. Terus kemudian mesti kita meletakkan nilai-nilai positifnya gitu. Sebab internet itu two sides. Positif, negatif. Yes. Pak, kalau boleh diminum dulu Pak. Silakan. Terima kasih. Aduh, luar biasa sekali ya untuk kehadiran Pak Daniel Surya ini pastinya memberikan insight-insight yang sangat-sangat luar biasa. Dan masih banyak, sebenarnya ini pertanyaan yang masuk ke DM Instagram aku Pak. Serius? Iya. Oh ya? Karena banyak banget nih yang kayak, beli WIR nggak? Karena kan kemarin juga baru penjatahan Pak. Dan ya gitu deh. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, dilihat secara valuasi ketika IPO nih dari sosok Pak Daniel Surya sendiri nih, melihat apakah fair atau kemurahan atau kemahalan Pak? Iya. Saya pikir kalau valuasi, jujur kalau saya kan dan tim is people yang kerja on the ground and build a company. The reason kita go public is to continue our development. Gitu kan. Valuasi buat kita yes is important, tapi I will leave it valuation side itu on the market to judge. I think why, karena our stakeholders is the public dan kita bikin ini buat Indonesia, namanya WIR aja, We Indonesians Rock. Kita Indonesia Jaya. So let the public judge. Oke, jadi jawabannya itu ya, let's the public judge tentang WIR. Oke, nah terkait dengan animo masyarakat Pak, khususnya di capital market yang sangat menantikan kehadiran WIR Pak, yang udah ditunggu-tunggu lah di bursa kita. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan dari Pak Daniel? Wih, oke. Ini pertanyaan dari Sabrina. Mesti yang jauh Sabrina tuh. Saya berharap sih kita didukung terus. Mohon dukungannya. Sebab ketika kita transforming dari private to public and being a public company, it means our family and our friends itu tambah gitu. And the public is our family now. So didukung aja. Kita minta dukungannya sebab we build something bukan not only for ourselves tapi buat Indonesia. So WIR itu kan even the name stands for We Indonesians Rock gitu. Kita apapun yang kita push dari awal adalah syarat kerja di WIR itu juga satu, you believe nggak that orang Indonesia mampu gitu kan. So ya kita cuma mohon doanya dan dukungan. Nah tadi Pak Daniel menarik nih, apakah Indonesia mampu? Kira-kira kalau dari SDM-nya sendiri Pak, untuk apa ya, tentang dunia metaverse ini sebenarnya ada challenge nggak sih Pak?
challenge di dunia metaverse nggak hanya dihadapin resourcesnya hanya dari Indonesia. Of course there are few countries lebih ready, tetapi saya selalu mengatakannya adalah I think Weir is open buat platform supaya semua orang bekerja dari negara manapun untuk membangun ini buat Indonesia. So kita merubah paradigmanya adalah Indonesian tech company originated dari Indonesia, with our DNA, tetapi orang lain juga bisa membangun Indonesia bersama kami. Oke, luar biasa Pak. Ini kayak ibaratnya timingnya pas banget ketika orang-orang yang mungkin sebelumnya masih buta-buta nih metaverse nih apa sih gitu ya, dan Weir masuk tepat banget dan akhirnya sampai saat ini udah jadi lebih besar dan besar. Nah kira-kira kalau cita-cita sampai ke IPO sendiri sebenarnya udah dari berapa lama sih Pak? Udah kan lama. 2009 baru ini apa ya, bangun semuanya. 2009 kita kerja. I think waktu 2019 itu kita sempat ada kepikiran tuh. Tapi terus kita diskusi internally, akhirnya baru kejadian sekarang sih. Ya, kenapa sekarang momentumnya? Tapi juga kita melihat pandemi accelerate the need of AR, VR dan metaverse. Nah, sekelas Facebook di US aja sampai berganti nama menjadi Meta, Pak. Apakah Weir nantinya mungkin metaverse makin gede terus tiba-tiba kepikiran ganti nama, Pak? Nggak kepikiran sekarang. Nggak lah ya, Pak. Soalnya dari awal kita memang mau bangun computer vision AR metaverse. Meskipun dulu nggak se-hype sekarang kata metaverse. Sudah lama kan, 2012 sudah ada yang mention, kemudian 3 tahun yang lalu Disney mention, kita mau bikin metaverse theme park nih. Nggak naik juga sampai seorang Mark dari Facebook bilang Meta, baru semuanya booming. Jadi belum ada kepikiran. Belum ada ya Pak ya? Oke. Aduh, ini pertanyaan luar biasa sekali Pak. Penasaran banget juga nih, karena memang tadi udah disampaikan juga nih sama Pak Daniel, kira-kira konsepnya, prospeknya ke depan ya bisa dibilang sangat menjanjikan gitu. Apalagi dulu mungkin belum banyak juga orang yang tahu metaverse, sampai kayak ya Weir pelan-pelan sampai saat ini jadi besar gitu. Dan hari Senin buat teman-teman juga hari pertama Weir Group akan listing di Bursa Efek Indonesia. Itu nanti juga buat teman-teman bisa lihat juga sahamnya kira-kira seperti apa dan lain sebagainya. Dan satu lagi mungkin aku berharap banget semoga ya YouTube podcast yang aku udah bincang-bincang dengan Pak Daniel Surya ini tentunya harapannya bisa bermanfaat, bisa menjadi bahan pertimbangan, karena sesuai dengan apa yang disampaikan seorang investor terkenal, Pak Warren Buffett, yang ada satu hal yang crucial part yang ketika dia mau invest itu kan ya dia harus tahu bisnisnya, dia harus tahu kira-kira company sendiri ini akan jalannya kemana gitu, dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan yang sangat luar biasa. Nah mungkin waktunya ini udah hampir habis untuk pembicaraan yang sangat luar biasa, hampir juga banyak yang dibahas terkait dengan Weir Group, prospeknya dan lain sebagainya. Thank you so much Pak Daniel udah mau join di my first podcast hari ini. Sukses buat podcastnya. Thank you banget Pak buat waktunya. Aku tahu banget Pak Daniel pasti sangat sibuk dan luar biasa sekali mau luangin waktu. Terima kasih Sabrina. Ya. Thank you Pak. Terima kasih sama-sama. Thank you buat semuanya. Jangan lupa komen, like dan juga subscribe my podcast. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Thank you.